Selamat pagi, kami dari Eskul Jurnalistik SMK Negeri 64 Jakarta. Kami akan melaporkan kegiatan vaksinasi COVID-19 di SMK Negeri 64 Jakarta. Nah, di sini itu menyediakan vaksin dosis 1 dengan jenis vaksin Sinovac untuk 500 peserta. Nah, bagi kalian yang tidak memiliki EKTP, sangat diharapkan membawa fotokopi KK. Nah, sekarang yuk kita lihat-lihat situasi vaksin di sini. Yuk, let's go. Mana? Ini apa? Mana amat? Amat Bikram. Saya udah ngomong tapi dekat ya. Ya, beginilah situasi vaksinasi di SMK Negeri 64 Jakarta. Bisa dilihat. Selamat siang, Ibu. Iya. Sekarang saya sedang berbicara dengan Ibu siapa? Eva. Bu Eva. Ibu di sini tugasnya ngapain, Ibu? Saya bagiannya suntik. Oh, bagian suntik. Saya mau nanya sedikit nih, Bu, tentang vaksin hari ini. Kan untuk seharusnya vaksin yang diberikan itu katanya 2 dosis. Misalkan dosis kedua nggak diberikan itu ada efeknya nggak, Bu? Dosis pertama itu kan kayak kita ngasih satu, ini ada virus, kita memperkenalkan antibodi ke tubuh kita. Ini dosis kedua memperkuat antibodi yang ada. Tapi jadi kalau misalkan dosis 1 udah ada, kita tambahkan dengan dosis kedua, pun ada kita yang terpapar, itu akan penyakitnya itu akan tidak separah yang kita hanya dosis 1 atau sama sekali tidak vaksin. Terus katanya kan bakalan untuk vaksin Sinovac ini bakalan ada dosis yang ketiga, bener nggak sih, Bu? Dosis ketiga booster itu saat ini hanya diperuntukkan untuk nakes, tapi belum ada sih. Itu baru ada. Terus kalau misalkan apa sih, Bu, efek yang bakal terjadi kalau misalkan kita ngasih dosisnya kelebihan? Dosisnya kelebihan, efeknya itu kan virus ya, ternyata virus yang dilemahkan. Kalau misalkan kelebihan dosis, efek sampingnya juga otomatis akan lebih besar. Kalau misalkan kayak ada yang demam, mungkin demam bisa tinggi gitu, bahayanya gitu. Tapi jadi kita punya standar dosisnya masing-masing, nggak boleh kurang juga karena antibodinya juga nanti akan susah untuk terbentuk yang sempurna. Terus berapa lama sih, Bu, vaksin COVID ini bekerja untuk memproteksi? Terus kapan harus diulang kembali? Terus apakah akan ada boosternya? Tadi boosternya sudah saya jelaskan ya. Kalau yang untuk Sinovac, baru kemarin itu ada beritanya, Cina itu menjelaskan kalau untuk Sinovac bertahannya 3-6 bulan. Makanya nanti ada booster udah dosis kedua. Nanti itu selanjutnya akan dijelaskan lagi kapan-kapannya kita masukin lagi yang Astra. Karena dosisnya beda ya. Maksudnya kandungan dari si Sinovac sama Astra itu berbeda. Makanya efek sampingnya pun berbeda antara Sinovac dengan Astra. Terus dalam kondisi apa saja yang bisa menyebabkan seseorang tidak bisa diberikan vaksin, Ibu? Banyak. Nah, apa aja tuh? Seperti dia punya asma, kelainan jantung, ada penyakit paru, terus dia demam, itu menandakan adanya infeksi. Kalau kita masukkan virus lagi, infeksinya akan memperberat. Terus katanya untuk ibu menyusui dan ibu hamil nggak bisa ya? Untuk Sinovac sudah boleh. Oh, sudah boleh. Sudah boleh, tapi Astra belum ada ketentuan. Terus biasanya efek samping dari vaksin COVID ini apa, Bu? Yang sering terjadi gitu? Yang Sinovac ya, beberapa yang saya tanyakan untuk demam itu nggak terlalu banyak karena itu kan tergantung orangnya. Tapi rata-rata itu ngantuk sama lapar. Oh iya, pakai makan mulu. Iya, makan mulu. COVID itu kalahnya sama makan sama minum, udah itu. Terus pertanyaan terakhir nih, Bu, apakah ada tanda-tanda vaksin yang diberikan berhasil membentuk antibodi yang memproteksi? Kalau untuk tanda-tanda itu setiap orang beda-beda. Saya bilang demam itu adalah reaksi untuk tubuh kita. Jadi habis divaksin nih demam, ya nggak apa-apa. Tapi demamnya itu ada batasnya. Batas demam itu kayak badan kita nih, oh ini ada virus yang masuk. Nah itu ada ditimbulkannya, ada yang demam, ada yang enggak. Dan itu setiap orang beda-beda. Terus tipe-tipe orang yang disuntik gimana tuh, Bu? Maksudnya gimana tuh? Ya misalkan kayak ada yang takut, apa ada yang Ya takut dan pasrah. Mendingan pasrah aja lah daripada teriak juga. Jadi, Bu, makasih ya, Bu, atas waktunya. Maaf mengganggu. Ya.
saya Indra Darmawan. Ya. Gimana nih Mas persiapan untuk hari ini? Alhamdulillah hari ini masyarakat yang didampingi oleh kantor sekolah dan program hari ini merupakan program vaksinasi ya kecamatan yang kita sebut sebuah vaksin kolaborasi kecamatan ya yang dimana ini untuk melayani masyarakat yang belum tervaksin karena data yang ada di kami bahwa masih ada yang banyak yang belum divaksin ya makanya kita sebut kolaborasi ada dari kepala sekolah, ada dari klinik-klinik sekecamatan Kramat Jati, ada dari puskesmas, ada dari tokoh masyarakat seperti Pak Adi Kurnia yang hari ini juga kolaborasi dengan kita membantu dalam pelaksanaan pembuatan vaksin ini. Nah ini hari ini dan besok kita lakukan di SMK 64 ya. Dan sasarannya adalah anak sekolah dan warga. Ya mudah-mudahan ini berjalan optimal sesuai dengan target 500 orang hari ini yang tervaksin ya. Untuk jenis vaksinnya ini jenis vaksin Ini vaksin Sinovac karena kriterianya 12 tahun ke atas ya. Jadi kita pakai Sinovac. Makasih ya Bapak atas waktunya. Udah nih. Udah apa-apa. Kali aja ada himbauan, sarannya. Oh iya, boleh nih. Sarannya gimana tuh Pak? Jadi sarannya supaya semua warga yang ada kelompok itu berkaitan dengan vaksin, supaya kita bijak bermedsos. Ya, bijak bermedsos artinya apa? Kalau ada sesuatu hal yang kira-kira meragukan, jangan diambil kesimpulan. Ya, tanya dulu ke puskesmas, ya, seperti itu. Sehingga pelaksanaan vaksin ini bisa berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Ya, seperti tanggal 17 Agustus itu vaksin Merdeka itu diharapkan semua warga itu bisa tervaksin. Gitu. Walaupun kita upaya supaya ini terrealisasi 100%. Ya, karena kita ada KTP DKI, ada KTP non DKI, dan juga bahkan ada yang tidak ber-KTP. Itu yang kita temukan itu. Nah ini harus tetap dilayani. Gitu, kita layani sehingga ini merupakan sehat paripurna. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Oke. Mohon maaf. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Saya sedang berbicara dengan Bapak. Dengan Isi Diagno selaku Direktur Calon 2023. Gimana nih Pak pesan dan pesan Berapa tuh yang vaksinasi di sini? Saya rasa hari ini memang antusias sekali ya, baik dari warga maupun murid warga sekitar yang di school ini yang merupakan notabene secara diberikan pada kesempatan pagi hari ini kita lihat Tadi tempat yang tadi di sebelah sana. Untuk kedepannya saya berharap yang namanya program ini harus kita lihat bersama-sama. Tadi Pak Camat sudah mendiskusikan bahwa yang namanya ini kalau kita juga sama Presiden mengingatkan di tanggal 17 Agustus ya, insya Allah yang namanya warga negara Indonesia sudah merdeka terhadap saya rasa dengan ini ya, saya bisa yang namanya kolaborasi harus ditingkatkan. Ada nggak sih Pak yang menolak menjadi vaksin? Ada beberapa, tapi kita punya yang namanya sosial media, ada IG, ada Facebook, ya kita aktif sama-sama membantu terhadap vaksinasi dan selama ini memang ya, kasus yang ada di Cawang ini kemarin ketika bulan Juni dan Juli naik
hampir 300. Iya. Terkait dengan hal itu, salah satu pencegahannya adalah dengan vaksinasi. Ya, siap. Ya, siap. Itu yang diambil. Siang Bapak. Sekarang saya sedang berbicara dengan Bapak Kasatlang yang bernama Bagus. Saya mau nanya-nanya sedikit nih tentang vaksin yang ada di sekolah ini. Saya mau nanya Pak, bagaimana sih kegiatan vaksin di sekolah daerah Ramadjati? Secara umum untuk anak sekolah relatif agak lambat karena titik-titik sentralnya itu mungkin pencapaiannya itu Ada lagi Pak kendala dari pelaksanaan vaksin di sekolah? ya kendalanya ya itu tadi pertama memang sentra vaksinnya sedikit karena tenaga kesehatannya juga jumlahnya sedikit berarti banyak yang juga terpapar itu banyak membuat untuk laju pelaksanaan vaksin untuk anak sekolah. Di samping itu mungkin faktor yang lain ada kendala-kendala anak-anak kita yang mungkin dalam kondisi sakit sakit bawaan itu juga anak-anak yang sudah terpapar sehingga akhirnya itu juga anak-anak kita harus menunggu sampai selesai. Terus udah berapa persentase nih Pak sekolah yang telah melakukan vaksinasi di daerah Ramadjati? Ramadjati secara umum sekitar 50%. Sampai 55%. Berarti setiap sekolah kuotanya berbeda-beda Pak? Berbeda-beda. Secara umum yang banyak itu ya anak-anak usia SMP, SMA, SMK. Terakhir nih Pak, gimana sih kesan-kesan Bapak atas vaksinasi? Kesan saya ya pertama vaksin itu merupakan hal yang harus dilaksanakan untuk anak-anak didik kita sekolah karena itu merupakan suatu prasyarat nanti ketika anak-anak kita mau melaksanakan pembelajaran sehingga mau tidak mau anak-anak kita bersekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka harus sudah divaksin. Itu yang pertama. Mudah-mudahan waktu yang bisa sampai nanti di tanggal 6 itu semua anak yang ada di Kecamatan Ramadjati ini sudah selesai divaksin. Oleh sebab itu di SMK 4 ini di sekolah ini alhamdulillah hari ini dan besok itu dijadikan sebagai sentra vaksin untuk wilayah Cawang yang ketersediaan kuotanya cukup lumayan banyak antara 500 sampai 800 peserta. Nah ini nanti mudah-mudahan hari ini dan besok kita bisa mendorong anak-anak yang belum vaksin di Kecamatan Ramadjati bisa hadir di SMK 4. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Terima kasih sudah berbicara oleh kami. Terima kasih ya Pak. Kita bantu lah. Buset nguras air. Kok gede banget emang lu udah lihat? Belum tuh. Ya, lihat tuh. Entar. Saat ini saya sedang bersama siswa dari SMK Negeri 64 Jakarta yang baru saja selesai divaksin. Dan saya juga ingin menanyakan beberapa hal tentang vaksinasi pada pagi hari ini. Tapi sebelum saya menanyakan beberapa pertanyaan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kami. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Afif. Saya dari kelas 11 ML.
Baik, saya langsung ke pertanyaan saja ya. Pertanyaan pertama, hal apa sih yang menjadikan faktor pendorong kamu mau ikut vaksin? Yang pertama karena emang pengen sehat, juga kan karena COVID-19 ini untuk sebagai salah satu pencegahan supaya tidak terkena paparan COVID-19. Jadi intinya supaya terhindar dari COVID itu juga ya, sehingga biar imunitas kita itu kuat gitu ya. Lalu bagaimana perasaan kamu setelah divaksin dan apa ada gejala-gejala yang kamu rasakan setelah divaksin? Untuk sekarang sih belum ada, baru pegel dan nyeri aja. Baru pegel dan nyeri aja? Iya. Oke, baik. Kemudian ketiga, menurut kamu ini kegiatan vaksinasi ini sangat bermanfaat gak sih bagi orang-orang di sekitar, juga orang yang mendaftar vaksin dan juga orang-orang yang gak ikut vaksin? Menurut kamu bermanfaat? Untuk ikut vaksin sangat bermanfaat sekali, emang karena COVID-19 kalau mau sehat, kalau mau terhindar dari COVID-19 ini ya harus ikutin vaksin, ikut protokol-protokol yang ada. Yang untuk yang nggak daftar, sayang sekali sih buat saya. Saya sangat disayangkan untuk nggak daftar vaksin. Sangat terbatas juga. Dan selanjutnya, selain vaksinasi, hal apa yang kamu lakukan supaya tubuh kamu ini lebih kuat, terus kesehatannya juga membaik gitu kan selama di masa pandemi itu? Apa aja sih yang kamu lakukan? Yang penting itu jaga pola makan sama olahraga yang teratur. Jaga pola makan adalah teratur. Iya benar. Kalau misalnya makanan kurang gitu, imunitas kita jadi turun. Iya. Lalu pertanyaan terakhir, kan di Indonesia ini sedang diadakan PPKM level 4. Lalu pendapat kamu tentang PPKM level 4 ini seperti apa? Untuk PPKM kan kalau untuk warga kecil emang sangat dirugikan, juga susah keluarnya, nyari pendapatnya juga susah. Tapi kalau untuk melihat sisi lainnya, PPKM ini kan untuk meminimalisir lagi yang terpapar COVID. Jadi ada positif negatif aja sih. Ada hal positif dan ada Hal negatif ya. hal positifnya itu supaya orang-orang terhindar dari COVID segala macam. Hal negatifnya kita juga belajar dari susah. nggak bisa masuk sekolah, nggak bisa keluar ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Rizky Alfa sudah menyempatkan waktunya dalam acara kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Kamu nggak tahu kan gimana orang Iya. habis kayak gitu. Pagi. Sekarang saya sedang berbicara dengan ibu dari siapa? Saya ibu Neneng. Berapa? Oh, kelas 10 di mana tuh? Kelas 10. Gimana nih vaksinnya tadi? Jangan ketakutan. Jadi vaksin atas kemauan sendiri apa dipaksa? Gimana perasaan setelah divaksin? Ada gejala nggak ya setelah divaksin? Ibunya saja tidak divaksin? Oh belum. Anaknya dulu ya? Anaknya dulu. Belakangan. Oke, terima kasih ya buat Nada dan Ibu atas waktunya. Maaf ya Bu, ya terima kasih. Kita bantu lah. Buset, nguras air. Kok gede banget? Emang lu udah lihat? Belum gua. Ya, lihat tuh. Entar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang mau mewawancarai Ibu Ulfa selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 64 Jakarta. Nah, Ibu gimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Mbak? Alhamdulillah saya baik. Ibu udah divaksin Bu? Udah, alhamdulillah beberapa kali. Udah tuntas. Iya. Jadi saya mau wawancara Ibu nih, saya mau beri pertanyaan sedikit kepada Ibu. Jadi gini Bu, hari ini ada berapa peserta Bu yang datang untuk vaksin? Vaksin hari ini di SMK Negeri 64 Business School targetnya adalah 500 orang, tetapi yang hadir dari masyarakat 100, dari siswa 40, belum memenuhi target. Ya. Hari ini kendalanya ada apa aja sih Bu? Ya,
Mungkin yang pertama kurang sosialisasi ya, karena maupun yang mendadak. Kemudian yang berikut, yang kedua, saya amati masih ada anak-anak pelajar yang masih takut atau belum diizinkan oleh orang tua. Nah, kemudian ada juga beberapa anak yang masih sakit. Nah, jadi itu yang membuat kendala sehingga belum maksimal ya. Bagaimana usaha ibu mendorong siswa-siswi yang masih belum mau untuk divaksin, masih takut gitu, gimana sih Bu? Iya, kita sudah sosialisasi melalui pertemuan dengan orang tua untuk memberikan edukasi atau informasi pentingnya vaksin. Kemudian juga dari wali kelas sudah memberikan informasi kepada anak waliannya semuanya. Kemudian ya itu masih belum maksimal juga. Jadi memang kita harus menyadari bahwa pentingnya vaksin ini karena untuk persiapan tatap muka. Kalau semua masyarakat, pelajar dan masyarakat Indonesia yang semuanya sudah vaksin, kita nyaman, kita terhindar dari penyakit COVID-19 sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Ya. Sekarang apa pesan ibu untuk vaksin hari ini? Ya. Pesan saya adalah kalau bisa kesempatan ini jangan disia-siakan karena kita harus menyadari vaksin itu penting dan untuk pelajar, masyarakat segera vaksin dan untuk menambah imun kita menghadapi pandemi COVID-19 sehingga kita bisa beraktivitas kembali mudah-mudahan seperti sedia kala. Saya itu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih udah diwawancara. Sama-sama. Jadi kesimpulannya masih banyak masyarakat yang belum mau divaksin karena takut. Gak usah takut, kan kalau divaksin juga kalian jadi sehat. Dan untuk siswa-siswa yang masih bersekolah nih, kan kalian pada pengen PTM juga. Ayo vaksin, biar kalian bisa tatap muka, bisa ketemu sama teman, bisa belajar bareng. Bosen kan di rumah mulu? Makanya ayo dukung program pemerintah untuk vaksin. Makasih juga ya udah mau ngikutin aktivitas kita nih ngeliat-ngeliat vaksin di sekolah SMK Negeri 64 Jakarta. Jangan lupa ya patuhi protokol kesehatan. Makasih. SMK bisa. SMK hebat. SMK 64 lebih hebat.